La yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga provokator, tukang adu domba. Ini yang lagi dikejar Mabes Polri ini Pak Saifuddin ya. Saifuddin Ibrahim. Itu lagi dikejar Pak. Kemungkinan besar dia di luar negeri. Ini provokator. Coba omongannya itu sangat provokatif. Haji nggak boleh ke Mekah, mubazir, pemborosan. Yang kedua kata dia ayat Al-Quran 300 itu harus dihapus. Karena itu ayat teroris. Lalu dia mengatakan pesantren sarang teroris. Ini orang luar biasa ini Pak. Itu provokator. Dan dia bukan orang Islam. Tapi nggak usah menyebutkan agama tempat dia berasal. Karena kawan-kawannya Pak, agamawan dari agama dia sudah konfirmasi ke saya, Ustadz, itu sama sekali tidak mewakili kami. Itu oknum. Dan orang itu ternyata Pak, antek Zionis Yahudi. Dia sengaja mengeluarkan pernyataan itu untuk memancing emosi orang-orang Islam di Indonesia ini. Agar terjadi demo berjilid-jilid lagi. Bikin gaduh. Maka sekarang lagi dikejar oleh Mabes Polri. Sayangnya orang itu nggak nyumput di dalam negeri, Pak. Di luar negeri memang sudah disetting, rekayasa. Sudah dipersiapkan untuk bikin gaduh. Bikin rusuh. Agar masyarakat nggak percaya sama pemerintahnya sendiri. Agar masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum. Ternyata orang itu belum ketangkap, Pak. Bukan disembunyikan di dalam negeri. Karena dia nyumput di luar negeri. Nah orang kayak gini ini provokator namanya. Nah mana dia bukan orang Islam. Tapi ingat, provokator yang begitu tidak akan pernah masuk surga. Ya tadinya dia muslim itu Pak. Tapi Islamnya juga salah. Dia kan ustadz di NII. Tahu NII nggak? Negara Islam Indonesia itu. Di Al-Zaitun, yang garong boleh, ngerampok boleh, untuk bayar infak. Jadi waktu selama dia Islam pun Islamnya salah. Islamnya kayak gitu modelnya. Maka hati-hati juga kita. Kalau belajar agama itu, ngomong-ngomongin jihad tapi salah. Menghalalkan segala cara untuk membayar infak dan lain sebagainya. Lantas dia berkenalan dengan tokoh Yahudi Zionis. Lantas kemudian dia pindah agama. Dan kemarin sekarang menjadi provokator. Hati-hati dengan itu semua. Nah kita nggak boleh mudah terpanasi dengan yang sedemikian rupa. Akhirnya satu sama lain kita antar sesama masyarakat menghujat. Apalagi menghujat pemerintah. Jangan sampai sedemikian rupa membangun ketidakpercayaan kepada sesama anak bangsa. Ya, balik lagi hati-hati dosa lisan kita ini. Ada santri yang tanya sama Kiai, Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh nyebar fitnah? Kata Kiai begini, biar kamu paham, ambil kemoceng. Bahasa Indonesianya pasula ya Pak. Kemoceng itu bahasa apa sih? Jawa bukan ya? Ambil kemoceng. Kemoceng bulu ayam. Kata Kiai, dari sini kamu ke sungai lepas satu persatu bulunya. Sepanjang jalan, lepas. Sampai habis. Begitu sampai kali, kamu balik lagi ke sini. Kumpulkan lagi bulu ayam yang sudah terlanjur dilepas. Dia manut kiainya, sampai ke sungai balik lagi. Begitu sampai ke rumah tempat Kiai, Pak Yai, bulu ayamnya cuma dikit yang terkumpul. Lo yang lain kemana? Nggak tahu, sudah diterbangkan angin kemana. Itulah bahayanya fitnah. Saat fitnah sudah terlanjur menyebar. Saat fitnah sudah terlanjur keluar. Saat engkau ingin memperbaikinya, hanya sedikit hasilnya. Makanya hati-hati Pak. Sekarang orang nyebar fitnah lebih gampang HP. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ustadz justru nyebarin berita hoaks. Melalui media komunikasi ini, nyebar di WhatsApp. Saya kadang-kadang istighfar, dia ustadz, dia ngerti agama, hanya karena dia nggak suka sama pemerintah, maka dia sebarkan informasi negatif agar masyarakat emosi dan masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Padahal itu fitnah. Nah saat dia ingin memperbaikinya, hanya sedikit yang bisa diperbaiki. Maka wajar kalau Nabi bersabda, Allah berfirman bahkan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itulah bahayanya fitnah. Makanya hati-hati sekali sekarang. Kalau kita nerima konten negatif,
entah benar atau tidak menurut keyakinan kita, maka jangan pernah disebar. Setidak-tidaknya kita tidak ikut andil dalam berbuat dosa tersebut. Sendiri. Saya ambil contoh yang terbaru itu Bapak Ibu. Saifuddin Ibrahim. Viral ya Pak ya. Saifuddin Ibrahim. Dia non-Islam kan? Tidak perlu nyebut namanya karena nama agamanya. Karena agama tempat dia berasal tidak juga begitu kan? Jadi jangan sampai kita membenturkan antar agama nanti Pak. Jangan. Saifuddin Ibrahim barusan ini dia buat pernyataan apa? Kata dia naik haji itu mubazir. Kalau saya jadi menteri agama, saya nggak bolehin naik haji ke Mekah. Ini kan provokator. Kemudian dia ngomong ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus. Dan pesantren itu sarang teroris. Nah orang ini kan bikin beban Bapak Ibu. Orang ini berbicara, pertama dia bukan muslim. Salah betul dia ngomong begitu. Ini karena ini saya upload di YouTube buat aparat penegak hukum, tangkap saja orang itu. Daripada membuat keresahan, ini provokasi namanya kan, tangkap saja itu. Karena begini, ketika dia mengatakan pesantren itu sarang teroris, ini kan mengganggu program pemerintah. Ini kan mengganggu program pemerintah. Karena sudah benar Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan ada 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Itu sudah benar Pak. Nah gara-gara dia ngomong begini kan digoreng orang, seolah-olah pemerintah yang nuduh pesantren sarang teroris. Saya menyambut baik hasil kerja BNPT yang mengatakan itu. Dan kita jangan lebay Bapak Ibu. Karena pesantren di Indonesia ini ada 28.800 pondok pesantren. Jadi kalau cuma 198 berarti hanya 0,7% pesantren yang terafiliasi terorisme. Kita jangan lebay jadi muslim. Ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Tepuk tangan dulu. Biar pemirsa di YouTube senang dengar. Dan termasuk pesantren Usuluddin, pesantren yang setia dengan NKRI. Tapi ada di Lampung Selatan Pak. Ini tugas Pak Nanang ini subhanallah. Beberapa pesantren yang terafiliasi dan kita juga tahu kan. Dan dari 28.800 itu Bapak Ibu ada 23.372 pondok pesantren milik NU. Jadi sebanyak 81% lebih pesantren itu NU. Jadi nggak usah khawatir. Cuman gara-gara Saifuddin Ibrahim Pak, orang jadi ngegoreng kan, di framing nih. Ini corong pemerintah, padahal bukan. Ini ngeganggu banget tuh orang. Kemudian dia ngomong begini, 300 ayat Al-Quran mengarahkan kepada terorisme. Ini bahaya juga. Jadi dia bukan muslim, tapi dia ngomong begitu. Nah ini mesti diluruskan juga perbuatan yang sedemikian rupa. Termasuk dia ngomong, naik haji nggak usah ke Mekah. Ini kan sudah di luar konteks. Saya pikir karena ini buat gaduh, nggak apa-apalah demi ketertiban umum, sikat. Karena, nah, tepuk tangan, sikat aja demi ketentraman. Karena begini, saya tahu betul Pak Jokowi nggak suka yang gaduh. Beliau itu kerja dan kerja. Ada Pak soalnya, yang dia itu bukan penistaan agama, tapi terpaksa dibuat menista agama. Karena apa? Ada yang sengaja buatnya gaduh. Saya ambil contoh, ini pendapat pribadi saya. Ferdinand Huta Heian. Coba Bapak Ibu baca lagi cuitannya Ferdinand Huta Heian. Enggak ada unsur penistaannya Pak. Saya sudah baca itu. Allahmu lemah sehingganya perlu dibela. Sedangkan Allah kuat, maha kuat, sehingganya tidak perlu kubela. Dialah yang membela aku. Benar itu. Bagus Ferdinand Huta Heian itu. Cuman karena mau di demo orang berjilid-jilid, aneh pula lah orang Indonesia. Ngapalah demo berjilid-jilid itu. Padahal hukum asal demo itu kan dilarang dalam hukum Islam sebetulnya Bapak Ibu. Terpaksa ditersangkakan. Walaupun mungkin polisi berpikirnya begini, ya sudahlah, biar pengadilan saja yang membuktikan dia benar atau salah.
Tapi menurut saya begini, gara-gara framing media sosial kadang-kadang sangat mempengaruhi sekali kinerja pemerintah. Ya mudah-mudahan si Saifuddin Ibrahim tersebut segera minta maaf. Jangan sampai membuat kegaduhan, jangan sampai ada benturan antar agama dan lain sebagainya nanti, dan ada penegakan hukum yang jelas akan itu semua. Nah,